Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berjumpa di pagi hari ini di hari keempat acara pesantren Ramadan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Patra Mandiri Palembang. Selawat bertangkaikan salam tak henti-hentinya kita surahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara pagi hari ini dimulai, lebih baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan surah Al-Imran ayat 77 sampai 79 yang akan dibacakan oleh saudari kita Almira Ramadhani. Kepada saudari Almira kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Wa inna minhum la fariqan yalawna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah ceramah agama dari Al Ustadz Muhammad Nabil Idris. Kepada Ustadz Nabil kami Jangan persilakan. lupa subscribe, like, and share. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا لكل كرب عظيم ففرج عنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang sempat hadir dalam kesempatan pesantren Ramadan hari ini, para pengurus OSIS, MTS, MA, Madrasah Patra Mandiri, begitu para adik-adikku sekalian yang berada di rumah yang menyimak secara virtual, tanpa terkecuali mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bil khusus kembali yang kita doakan juga para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan madrasah kita yang saat ini dalam pembangunan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan sahabat-sahabat kebaikan, para dermawan untuk dapat membantu menyelesaikan pembangunan. Salah satunya yang menjadi pokok pembangunan Masjid Darun Najah. Kalaulah berkenan kami sampaikan bahwa
Keberhasilan madrasah sampai detik ini tidak lain dan tidak bukan karena ketulusan, keikhlasan para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua dapat meniru dan meneladani mereka insyaallah. Alhamdulillah para adik-adikku sekalian yang berada di ruangan multimedia dan juga yang berada di rumah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita sudah disampaikan pada hari ke-10 ya, dari bulan suci Ramadan dan alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, kuasa oleh Allah untuk dapat melaksanakan saum Ramadan. Karena pada sejatinya adik-adikku sekalian, kekuatan kita berpuasa bukan karena kekuatan kita, tapi itu mutlak kekuatan yang disertakan Allah pada jasad kita. Kata ulama, khalqu qadrati ta'ah fil abdi, bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan pada seorang hamba itu untuk melakukan suatu ketaatan. Jadi bukan hamba itu, tapi Allah yang memampukan hamba itu untuk melakukan ketaatan. Wa tashilu sabilal khair, dan Allah lah yang memberikan jalan-jalan kemudahan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Awid da'iyati ilaiha, atau dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan. Maka adik-adikku sekalian, bila seandainya kita sudah mendapatkan satu jalan kemudahan melakukan kebaikan, atau ada dorongan untuk melakukan kebaikan, maka jangan ditunda, segerakan. Ya, disegerakan, jangan ditunda. Karena salah satu di antara kebinasaan, kecelakaan untuk seseorang itu apabila dia menunda suatu amal kebaikan. Ya, karena penyesalan selalu datang di akhir. Kalau penyesalan sudah datang di akhir, maka penyesalan itu sudah tidak berarti lagi. Kata salah satu di antara guru kita, guru bahasa Inggris kita, kalau penyesalan itu pasti di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Alhamdulillah. Tema yang diajukan oleh guru kita Ibu Aulia dan yang disepakati oleh guru kepada kami adalah menjadi generasi yang baik di akhir zaman. Ya, menjadi generasi yang baik. Baik itu kalau dalam bahasa Arab tayyib. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya kaifa haluk, ada yang mengatakan ana bi khair, ada yang menjawab tayyib. Tapi bukan bang tayyib ya. Tayyib, baik artinya. Kata Nabi, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah itu tidak akan menerima melainkan sesuatu yang baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah ya apa yang ada di atas muka bumi ini yang baik-baik. Jadi yang tidak baik jangan dimakan. Nah, ternyata tayyib ini adalah sesuatu yang masuk. Ya, sesuatu yang diserap. Sebagaimana yang firman Allah Ta'ala, makanlah sesuatu yang baik-baik. Jadi dari kebaikan yang dimakan, ya, makanan halal, makanan yang baik dimakan akan menyehatkan tubuh, ya, akan memberikan satu semacam efek pada tubuh. Yang dari hal itu, bila tubuh sehat, maka akan bisa melakukan banyak aktivitas sehingga menjadi produktivitas. Maka menjadi generasi yang baik ini bukan baik wajahnya, karena sekarang ini musim skincare, ya, musim wajah dipoles-poles. Kemudian musim apa sekarang? Handphone. Ya, ada satu istilah yang sudah marak di kalangan anak-anak muda. Saya bingung juga menyebutkan bagaimana. Insecure, betul ya? Insecure ya, pokoknya begitulah. Karena ada yang fasih mengucapkan itu, ada yang tidak. Seperti mungkin orang-orang yang bisa berbahasa Arab mungkin agak-agak susah yang terlatih bahasa Arab untuk mengucapkan itu. Apa arti dari itu? Mungkin semacam merasa minder ya. Betul adik-adik sekalian ya? Semacam rasa minder. Sebenarnya rasa minder itu rasa minder yang salah. Ketika kita melihat ada orang-orang yang diberikan kelebihan dari segi kemewahan. Karena kemewahan itu tidak bisa memberikan satu kesan apapun kepada orang. Kita punya handphone mahal, tapi kata-kata kita kasar. Orang tidak akan menaruh hormat kepada kita. Bahkan sekarang ini musim apa? Salah satu aplikasi apa itu?
TikTok. Aplikasi TikTok ya. Karena kita di madrasah jadi kita pakai kol-kolah. Tapi kalau di luar TikTok biasa. Ya. Banyak sekali yang kita dapatkan adik-adikku sekalian di aplikasi itu, di sebagian orang yang menggunakan aplikasi itu baik. Ada dakwah di situ, ada ilmu, ya. Tapi di sisi yang lain dari perkara TikTok itulah yang membuat banyak orang yang menjadi binasa, yang berakhir di penjara, ya. Kenapa? Karena tidak ada etika, tidak ada attitude, tidak ada adab. Kalau orang tidak ada adab, dapat dipastikan dia tidak mendapatkan pendidikan. Karena adab itu artinya terdidik. Adiban wa muta'addiban. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, ingin bertanya tentang bagaimana Rasulullah itu. Maka Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran. Kana muta'addiban, kana adiban wa muta'addiban raufan rahimah. Bahwa Nabi itu terdidik dan mendidik. Dan Nabi itu punya sifat kasih dan sayang. Adik-adikku sekalian yang berbahagia. Jadi kita tidak perlu merasa minder dengan orang-orang yang memiliki kelebihan itu. Tapi kita harus berusaha kita memiliki kelebihan akhlak. Kita memiliki kelebihan moral dan etika. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah berpakaian mewah dengan pakaian yang seperti pakaian orang-orang hebat, tapi dia tidak hebat. Karena hebatnya seseorang itu pertama kali yang akan dinilai dari etika, dari adab. Sebelum orang itu berbicara. Maka seringkali kita mengatakan al-adab fauqal ilm, bahwa adab itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kami boleh mengambil satu kesimpulan bahwa adab tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Kalau orang itu sudah berilmu, wajiblah dia beradab. Kalaulah orang itu beradab, pastilah dia berilmu. Ya. Jadi kita harus mengedepankan akhlak, mengedepankan adab, mengedepankan etika. Karena saat ada orang datang pertama kali bertemu dengan kita, ilmu itu, adik-adikku sekalian, orang tidak bisa tahu kita berilmu kalau kita tidak bicara. Seperti guru kita misalkan Ibu Aulia, orang tidak tahu seperti selebgram, ya, guru kita Ibu Aulia ini seperti selebgram, ya. Orang tidak tahu bahwa kalau beliau menguasai bahasa Arab. Orang tahunya beliau ketika beliau mengajar, orang tahu bahwa beliau adalah ahlinya atau gurunya bahasa Arab. Begitu juga dengan guru kita Pak Ahmad Badaruddin, ya, kita tidak akan tahu ketika beliau biasa, ternyata ketika beliau berkata, oh ternyata pakar ruqyah. Ya. Pakar ruqyah. Begitu juga dengan Pak Ali, ya. Kita tidak akan tahu bahwa beliau itu ahli komputer ketika beliau tidak menampilkan itu, mengucapkan itu. Ternyata mereka orang-orang berilmu. Jadi ilmu itu dapat diketahui ketika orang itu sudah mulai berbicara, tapi etika dapat diketahui ketika orang pertama kali bertemu dengan kita. Maka adik-adikku sekalian selalu berusaha menjadi generasi yang baik, thayyib. Salah satu di antara standar ataupun cara mendapatkan kita menjadi thayyib adalah dengan senantiasa menjaga pendengaran, menjaga lingkungan adik-adikku sekalian. Karena lingkungan itu memengaruhi. Ada orang yang lingkungannya ngomongnya tinggi, maka dapat dipastikan dia punya kata-kata yang tinggi. Dia berada di lingkungan yang suka ngomong kasar, maka dapat dipastikan kata-katanya kasar. Karena kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, kebiasaan temannya. Maka kata Nabi, lihat-lihat kepada siapa kalian berteman. Ya. Kami memiliki guru yang beliau pun adalah guru di madrasah ini, almarhum al-ustaz Kiai Haji Ma'mun Rashid. Ya, Kiai Haji Ma'mun Rashid, abahnya pun Kiai Mursal Yusuf merupakan guru di madrasah ini. Ya. Saat kami belajar kepada beliau, hampir-hampir setelah belajar itu banyak sekali sebutan-sebutan orang kepada kami, ada kemiripan ketika seperti memimpin salat di kampung beliau, ya.
Bahkan ada satu istilah, orang-orang kampung menjuluki kami sebagai anak dari almarhum Pak Makmun, ya. Karena begitulah didikan yang kami raih dari beliau, bahwa beliau itu selalu lembut ketika bicara, ketika jalannya selalu tertata jalan, dan sangat-sangat berwibawa, ya. Setelah beliau wafat, kami melanjutkan belajar ke salah seorang ustadz yang pun begitu, suaranya lembut, slow, dan hal itu terbawa kepada kepribadian kami sebagai murid. Pun begitu ketika belajar bahasa Arab, ketika kami diminta mungkin berbagi tentang ilmu bahasa Arab, kami akan mencontoh Ibu Aulia. Ketika pelajaran selalu mengedepankan mufradat, yang sampai hari ini masih terkenang, bahwa beliau, Ibu Aulia, ketika menjelaskan lebih banyak menggunakan mufrad. Dan betul, mufradat itu sangat terbukti ketimbang kita banyak belajar gramatikal bahasa, nahwu dan sharaf. Karena orang itu akan berbicara dengan apa? Dengan mufradat. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, semakin bisa dia bicara. Dan orang Arab akan memaklumi itu. Kemudian ketika kami menyampaikan retorika pengajian, menyampaikan bahasa, kami belajar dari Pak Ahmad Badaruddin, bagaimana beliau menyampaikan. Ada satu poin yang pernah beliau sampaikan yang hal itu masih terkenang sampai sekarang. Seringkali kita menyebutkan dalam tausiah pengajian itu ada kata-kata daripada. Pernah saat itu kami dikritik oleh Pak Badaruddin, dan hal itu mesti terkenang, dan hal itu terpakai sampai sekarang. Jadi apa yang menjadi guru, apa yang menjadi satu kebiasaan lingkungan, itu akan menjadi satu kebiasaan pada diri kita. Pernah adik-adikku sekalian, suatu ketika saat kelas 3 aliyah, ya, karena kami lebih sedang dipanggil kakak ketimbang panggil ustadz. Kalau ustadz itu sudah tua, kalau kakak kan masih bisa tebar pesona. Ya. Pernah waktu kelas 3 aliyah, kelas IPA 1, saat itu wali kelasnya Pak Sir Rahmat Wijaya. Ada pelajaran PPKN, pelajaran sejarah, Ibu Pepi, ya. Ada latihan mengajar. Maka saat satu-satu dari kawan-kawan sebangku, kawan-kawan kelas diminta untuk latihan mengajar, ya mereka mengajar. Dipraktekkan dari bagaimana gurunya masuk sampai mengajar, bertanya kabar, bertanya absen kepada siswa-siswa. Maka saat kami diminta, saat giliran kakak untuk maju sebagai belajar menjadi guru, maka saat masuk ke dalam kelas, kakak tidak bawa tas tapi bawa buku, beberapa buku, tumpukan buku yang itu sebenarnya bukan buku pelajaran, tapi buku tulis, buku kosong. Seperti orang yang ingin mengajar. Saat masuk dalam kelas, kakak langsung tutup pintu, kemudian menaikkan sedikit celana, ya, mengucap salam dan bertanya, sampai di mana pelajaran kita? Kemudian salah satu di antara kawan menjawab, sudah sampai pada materi yang tersebut. Setelah itu kami langsung menuliskan di papan tulis dengan tulisan huruf sambung tema ataupun judul pelajaran. Maka saat itu apa yang terjadi? Kawan-kawan bersorak, ini niru Pak Kurnia. Ya. Dalam menyampaikan ilmu fikih, Ibu Artina, guru kita, Ibu Artina banyak menghafal kaidah-kaidah usul yang hal itu masih terkenang sampai sekarang. Jadi adik-adikku sekalian, lingkungan teladan kita memengaruhi kepribadian kita. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, yang di rumah ataupun yang berada di madrasah, bahwa siapapun yang kita teladani, siapapun yang kita tiru, itu akan membentuk kepribadian kita. Ketika kakak sangat terpesona dengan guru-guru di madrasah karena keteladanannya, karena kerapian. Salah satu di antaranya, ada satu ilmu lagi dari Pak Ahmad Badaruddin yang sampai hari ini masih terkenang. Suatu ketika pakaian guru di madrasah atau pakaian kita, ini mungkin Pak Ahmad sudah lupa atau bagaimana, bahwa kemeja yang dimasukkan kalau kita yang pakai kemeja yang tidak ada belah di samping berarti kemeja itu di luar, ya.
Tapi kalau seandainya kemeja itu tidak ada belah samping, maka kemeja itu untuk dimasukkan, bisa dimasukkan. Maka sampai sedetail itu kami meniru saat kami diberikan kesempatan saat kuliah. Ya, bahkan para adik-adikku sekalian, ketika kakak berkuliah, saat kuliah, pakaiannya seperti dosen, ya, apalagi ditambah dengan jenggot. Lebih-lebih dosen pasca sarjana. Jadi ternyata apa yang kakak lihat dari guru-guru sangat memengaruhi kepribadian sampai sekarang. Dulu ketika kakak bersama dengan orang-orang tua, ternyata memang pendidikan yang paling mujarrab itu ya pendidikan orang-orang tua. Ada satu pepatah ulama mengatakan, sebaik-baik anak muda yang gaya hidupnya seperti orang tua. Seburuk-buruk orang tua yang dia sudah tua tapi gayanya seperti anak muda. Ya. Jadi lebih baik kita muda berpakaian tua, karena itu akan menaruh wibawa dan marwah kepribadian kita. Jadi pernah suatu ketika ada salah seorang guru di madrasah ini, dia mengatakan bahwa kalau datang ke sekolah itu atau datang ke suatu instansi, jangan pakai sendal, pakailah sepatu. Karena kita datang ke instansi, bukan datang ke wisata, wahana wisata. Jadi bedakan. Sampai sedetail itu kakak berusaha untuk meniru itu. Kalau kita datang ke sekolahan misal atau ke sebuah instansi, jangan pakai kaos. Kalaupun pakai kaos, pakailah kaos yang berkerah. Sampai sedemikian. Jadi adik-adikku sekalian, untuk menjadi generasi baik, adik-adik tidak perlu membaca hadis. Cukup adik-adik cari teladan yang baik. Adik-adik perhatikan guru-guru, tirulah mereka. Mudah-mudahan itu membawa satu kesan yang baik dalam kepribadian adik-adik. Dan dipastikan adik-adikku sekalian, adik-adik beruntung. Dan alhamdulillah hari ini kakak sampaikan bahwa kakak bangga menjadi alumni dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Patra Mandiri. Walaupun saat perpisahan tidak ikut. Sebenarnya kalau ada perpisahan kakak pengen ikut lagi, karena waktu perpisahan sekolah saat itu tidak bisa hadir. Adik-adikku sekalian, madrasah ini sudah cukup berkembang, madrasah ini sudah cukup hebat. Tapi alangkah hebatnya madrasah ini menjadi satu kebanggaan bila adik-adik memiliki etika, adik-adik memiliki adab. Bagaimana? Ada masanya guru seperti kawan, tapi tidak setiap detik, setiap waktu kita menganggap guru sebagai kawan, karena hal itu bisa menjadi satu sebab kehancuran kita. Salah satu di antara sebab tidak keberkahan ilmu ketika kita sudah tidak beradab kepada guru. Ini cerita kakak sendiri. Ada salah satu guru, ya, pernah menjadi guru di sini, ya, bukan guru tapi latihan PPL, ya, PPL guru. Dan rata-rata guru PPL itu masih muda. Kadang-kadang mereka semester 5, semester 6, atau semester ketika sudah semester akhir mereka mengajar. Ya, terkadang kita ketika mengajar di sekolah kita panggil kakak. Padahal semuda-mudanya guru ketika di madrasah tetap harus dipanggil bapak. Ya, tetap harus dipanggil bapak. Maka ada suatu ketika ada salah seorang guru, itu sudah lama, saat kakak masih SMP Sanawiyah di sini kelas 2 Sanawiyah. Dan beliau sang guru minta dipanggil Ayu. Ketika di luar sekolah dipanggil Ayu, ya. Dan memang betul ketika di luar dipanggil Ayu. Tapi hari ini perkataan itu sudah tidak kami gunakan lagi ketika beliau sudah menjadi seorang guru tetap di salah satu sekolah SMP di daerah Kertapati. Begitulah etika adik-adikku sekalian. Bagaimana kita bersalaman dengan guru, berbicara dengan guru. Bahkan suatu ketika adik-adikku sekalian, ini hanya sekedar cerita. Begitulah kakak ingin menjelaskan kepada adik-adik tentang teladan. Suatu ketika saat kakak datang ke madrasah, kakak melepas sandal di ruangan guru. Saat itu sudah jadi alumni. Kata Ibu Artina, Nabil itu bukan lagi siswa di sini, sudah jadi alumni, pakai sepatu itu ke ruangan guru.
tidak bisa saya pakai. Kakak tidak bisa memakai sendal itu ke ruang guru. Karena merasa ada satu kaidah yang selalu dipakai, maziltu taliba. Di hadapan guru selamanya kita tetap murid sampai kapanpun. Sehebat apapun adik-adik sudah pakai toga, sudah doktor, sudah menyelesaikan tulisan karya ilmiah, mendapat penghargaan profesor, di hadapan guru tetap murid. Maka tadi saat sampai di madrasah, Adinda Wahyu mengarahkan untuk masuk kantor, ruangan kantor. Tapi kakak lebih milih masuk gerbang rahasia yang berada di sebelah kiri madrasah. Kenapa? Karena datangnya kakak ke madrasah ini bukan sebagai ustadz, bukan sebagai guru, tapi sebagai siswa. Maziltu talibah, selamanya tetap siswa. Maka kakak ketika madrasah, di madrasah ini lebih senang dipanggil dengan panggilan kakak. Iya, kakak atau abang, ya. Atau bebek ya terserah. Ya. Ya. Jadi adik-adikku sekalian, kesimpulan yang ingin kakak sampaikan bahwa untuk menjadi generasi yang baik adalah yang terpenting adalah kita mencari teladan. Siapa? Tentukan hari ini. Dan sebaik-baik teladan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang dijadikan teladan? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang mungkin sebagai pengantar, sebagai ilmu yang mungkin bukan ilmu tapi berbagi ilmu, pengalaman kepada adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan adik-adikku berjuang senantiasa dalam keberkahan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan mungkin sesi tanya jawab. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sebelum acara sesi tanya jawab dimulai, teman-teman perlu kalian ketahui kalau Ustadz Nabil ini alumni Kak Nabil ini alumni dari MA tahun 2019 kan? MTS juga tahun 2016. Dan baiklah Kak, sekarang kita ada beberapa pertanyaan. Apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan untuk dapat istiqomah di jalan kebenaran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin-poin yang perlu diperhatikan untuk tetap di jalan istiqamah. Kata ulama, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena tidak akan mungkin timbul kemuliaan pada diri seseorang bila dia tidak istiqamah. Ya, dia tidak istiqamah. Maka penting adik-adikku sekalian kita untuk istiqamah. Kata Dilan 1990, tahu kan, pernah nonton Dilan? Apa kata Dilan? Yang berat itu rindu. Bagi anak-anak madrasah, yang berat itu entahlah apa yang berat. Tapi yang berat itu adalah istiqamah. Ya, mungkin yang berat itu belajar fikih bersama Bu Artina. Aduh, berat sekali. Atau pelajaran sudah jam 11, itu sudah ngantuk sekali. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam poin-poin istiqamah adalah kita senantiasa memaksakan. Karena ibadah ini kalau tidak dipaksa, udah. Kayak Ramadan, salah satunya Ramadan adik-adikku sekalian. Sekali tinggal Ramadan, tarawih, malam ini izin dulu tarawih. Besok malam nyambung tarawih lagi. Ternyata besok malam izin lagi. Ketika sudah izin yang pertama, izin kedua, ketiga, keempat, maka sudah tidak ada rasa beban lagi. Udah ditinggalkan seperti itu saja. Maka kalau sudah ada rasa niat untuk meninggalkan satu amal yang baik, maka paksakan, mulazamah, untuk selalu dipaksakan, dilazimkan, ya. Dan yang kemudian kita mencari teman, mencari sahib, mencari kawan, karena kawan, tapi kawan yang benar, bukan kawan yang, kalau jangan kawan yang kawan-kawan yang tidak jelas, ya. Kita perlu mencari kawan. Kenapa? Karena saat dulu ketika kakak datang kepada almarhum Ustadz Ma'mun, ketika ingin belajar bahasa Arab kepada beliau di rumah, maka saat datang ke rumah beliau, kakak datang sendirian, ya, ditemani oleh almarhum ayah.
Maka saat datang ke sana apa kata almarhum Ustaz Ma'mun? Cari kawan. Cari kawan. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita dalam kondisi sedang tidak mood belajar, kita punya kawan-kawan yang bisa mengingatkan. Tapi kalau punya semangat yang sama. Tapi kalau semangat tidak sama, maka perbanyak kawan-kawan. Ya, karena memperbanyak kawan-kawan membantu kita untuk istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Dan upaya apa saja untuk menjadikan generasi pilihan di akhir zaman? Bismillahirrahmanirrahim. Upaya untuk menjadi generasi pilihan di akhir zaman. Pertama yang perlu diperhatikan agar kita menjadi generasi pilihan. Generasi pilihan, pertama kita berilmu. Ya, hampir di mana-mana yang dipilih orang pasti berilmu. Ketika sudah pada suatu acara yang disuruh maju ke depan siapa? Yang berilmu. Kemudian yang diberikan fasilitas khusus orang yang berilmu. Ya, maka bila kita ingin mendapatkan pilihan, kuncinya ilmu. Dan ilmu ini kata Nabi, innallaha yabghadu 'anil 'alimid dunya wa jahilin 'anil akhirah. Allah itu murka kepada orang-orang yang alim dunianya, pintar dunia, tapi bodoh akhiratnya. Segala ilmu tahu tentang dunia, tapi masalah salat banyak yang tidak diketahui. Maka kalau sudah belajar tawazun, seimbang, at-ta'lif bainal asya', menyelaraskan dua perkara antara dunia dan akhirat. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang pilihan, berilmu. Kedua, kita menjadi orang-orang yang berakhlak, beradab. Ada orang-orang, adik-adikku sekalian, ada pohon yang tinggi tapi orang tidak bisa berteduh kalau hujan. Ada pohon itu biasa-biasa saja tapi rindang. Begitulah permisalan. Ketika hujan, siapa yang dicari? Pohon mana yang didatangi? Pohon yang tinggi atau pohon yang rindang tadi? Pasti yang rindang. Jadi terkadang bukan berarti kita tidak boleh berilmu yang tinggi. Silahkan kita berilmu setinggi-tingginya, ya. Tapi jangan sampai dengan ilmu tadi hanya untuk mengisi kebutuhan diri kita. Hampir-hampir sekarang orang berilmu hanya untuk mengisi kantong pribadi. Ceramah supaya ada fulus. Tidak ada manfaat. Umat tidak merasakan manfaatnya, tetangga tidak merasakan manfaatnya. Kalau ditanya di mana tempat untuk mendapatkan itu, maka dengan besar hati kakak sampaikan bahwa bagi adik-adikku yang ingin mendapatkan keselarasan itu tempatnya di madrasah. Setiap pagi kita belajar barzanji, yang sekarang barzanji sudah susah dicari untuk orang-orang yang membacanya. Marhaba. Ya, saat pagi yang pertama kali, ingat, di madrasah ini yang dipupuk pertama kali bukan matematika, tapi yang pertama kali dipupuk di madrasah ini adalah ilmu agama. Tahsinul Quran, al-barzanji, marhaba, muhadarah. Di muhadarah itu kita latihan sambutan, di latihan baca Al-Quran, ada kegiatan tahfizul Quran, yang semua itu adalah menyelaraskan hubungan dunia dan hubungan akhirat. Dan yang kami sampaikan bahwa ilmu-ilmu semacam itu seperti barzanji, seperti marhaba, itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan itulah yang bisa manfaat untuk masyarakat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga diri dari fitnah akhir zaman dan bagaimana membangun karakter pemuda di akhir zaman? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana upaya untuk menjaga karakter, menjaga diri dari fitnah, dari fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah itu datangnya dari perempuan, bisa jadi, dan perempuan juga tidak bisa disalahkan, karena ada laki-lakinya. Apalagi sekarang pacaran, adik-adikku sekalian, yang pacaran putuskan. Yang di rumah yang masih pacaran, mohon dengan kerendahan hati kakak minta segera mungkin diputuskan, sesegera mungkin diputuskan. Jangan sampai kakak tutup ceramah dengan wassalamualaikum sedangkan masih chattingan. Begitu juga mungkin membawa acara ada pacar, putuskan. Pokoknya siapapun ada pacar, putuskan.
Laki-laki hati-hati. Ini kita hanya bicara sesama laki-laki, ya. Anggap saja perempuan tidak ada di ruangan ini. Apa kata salah satu syair? Salah satu syair, yang perempuan tolong jangan dengar, ya. Perempuan tolong jangan dengar, ya. Ada satu syair ulama mengatakan, tapi perempuan jangan dengar. Ini khusus untuk kami laki-laki, ya. Ya. Apa syairnya? Termasuk ibu aulia jangan dengar, ya. Ada satu syair mengatakan, fa innan nisa syaitan khuliqna lana. Bahwa perempuan itu jangan dengar. Bahwa perempuan itu adalah setan, ya, yang diciptakan untuk laki-laki. Terkadang laki-laki tidak mau, tapi karena perempuan yang wajahnya mungkin cantik. Kalau cantik silakan adik-adikku sekalian, tidak ada yang melarang adik-adik mempercantik, tidak ada masalah. Tapi menampilkan, memamerkan kecantikan agar dipuji, disenangi atau menjadi kembang desa. Kalau di sini mungkin jadi kembang sekolah, kembang madrasah, itu yang salah. Sehingga memancing satu perhatian. Ya. Dan sebenarnya perempuan juga tidak bisa disalahkan adik-adikku sekalian yang laki-laki. Ya, karena jiwa laki-laki senang kepada lawan jenis. Aneh kalau senang sesama jenis. Ya. Maka salah satu di antara upaya untuk terhindar dari fitnah akhir zaman, ketika ada orang-orang berebut ingin mendapatkan satu kenikmatan, satu hal yang direbutkan oleh banyak orang, sebaiknya tinggalkan. Ya, kalau orang ingin berebut silahkan. Mohon maaf adik-adikku sekalian, kalau kita datang ke suatu pasar swalayan, ada tulisan barang diobral atau diskon besar-besaran. Kira-kira di tempat itu yang mana yang akan dituju oleh orang? Yang di etalase yang tidak ada diskon atau yang diskon? Pasti semua orang akan mengarah kepada yang diskon. Dan dapat dipastikan diskon itu barang yang dijual murah cepat, beli satu gratis dua, bukan lagi beli dua gratis satu, beli satu gratis dua. Berarti dapat dipastikan kelayakan barang itu atau satu produk itu sudah tidak bagus lagi, atau expirednya sudah dekat. Maka dijual cepat, ya. Tapi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang hebat, dia tidak mau milih itu. Dia pasti akan milih yang di etalase, produk-produk yang bagus, ya. Dan itu yang terjadi adik-adikku di akhir zaman saat ini. Orang-orang berebut ingin pamer, orang-orang yang berebut ingin kelihatan mewah dan hebat, ya. Tapi orang-orang yang bijaksana, adik-adikku orang-orang yang pintar, adik-adikku orang-orang yang cerdas, tidak mau memilih barang yang murahan seperti itu. Kami katakan sesuatu yang diperebutkan banyak orang pasti murah. Betul atau tidak adik-adikku sekalian? Sesuatu yang murah pasti direbutkan banyak orang. Maka kalau kita memiliki satu jiwa yang mulia, satu jiwa yang hebat, memiliki satu etika adab yang mulia, kita tidak akan mungkin mau mengambil perkara-perkara yang murahan. Ya, kita harus menjaga diri dengan apa? Dengan usaha kita sendiri, menjauhi hal-hal semacam itu. Salah satunya dari pacaran membuka satu gerbang lainnya. Ya, karena satu kesalahan, satu dosa yang dibiarkan itu membuka satu pintu dosa lainnya. Setelah dua pintu dosa itu terbuka, kurang, karena dosa itu menawarkan kenikmatan, dosa itu menawarkan kesenangan, ya. Maka pada akhirnya apa? Terceburlah dalam kenikmatan dosa. Orang-orang yang sudah tercebur kenikmatan dosa, dia tidak akan mungkin bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah mutlak kalau Allah menghendaki. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bagaimana membangun karakter pemuda di akhir zaman? Membangun karakter pemuda di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyat atau bagaimana membangun karakter pemuda di akhir zaman. Karakter itu dapat kalau dalam bahasa Arab mungkin akhlak, ya. Sesuatu yang terikat. Kalau adab, sesuatu yang itu masih bisa dibuat-buat. Adab. Tapi akhlak itu sesuatu yang memang sudah tertanam di pribadi seseorang. Misal, ada orang yang ketika didatangi orang dengan orang itu datang marah-marah, mencaci maki misalkan. Kemudian dia mengatakan atau dia tidak mengatakan atau dia tidak membalas itu. Maka dapat dipastikan ya akhlaknya seperti itu. Karena akhlak itu sama seperti kaifiyat sabar. Fa inna sabru inda sadafatil ula, bahwa kalau ingin melihat kesabaran seseorang itu lihatlah pada hentakan yang pertama. Jadi kalau adik-adikku sekalian nanti ya, kalau
ingin sudah masanya untuk menjalin ta'aruf dengan laki-laki misalkan, ya, maka lihatlah pada hentakan yang pertama. Kalau hentakannya pertama ketika diberikan, dapat kita lihat pribadi seseorang itu. Kalau dari sekarang ada satu kegiatan yang ada di anak-anak muda sekarang, ngeprank, ya, ada ngeprank. Walaupun ngeprank itu tidak dibenarkan dalam syariat, tapi pada perkara ngeprank itu kita bisa melihat karakter seseorang. Bagaimana hentakan pertama. Ada yang ketika diprank langsung marah. Oh, berarti begitulah akhlaknya, akhlak pemarah. Karena akhlak itu sesuatu yang sudah tertanam, yang refleks, ya, keluarnya langsung tanpa ada dibuat-buat. Maka perlu kita belajar mengasah karakter itu, karena tidak ada orang itu yang langsung bisa menjadi kamil, sempurna. Karena kamil itu, makna kamil dalam bahasa Arab itu kesempurnaan yang diusahakan. Ya, siapa contohnya? Rasulullah kesempurnaan yang diusahakan. Tapi jangan lupa bahwa Nabi itu insanul kamil, insanus syamil. Nabi itu manusia yang sempurna dan syamil, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kita berusaha untuk menyempurnakan, mencari teladan salah satu usaha dan upayanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Habis tanya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalaupun masih ada pertanyaan bagi adik-adikku sekalian yang berada di rumah, bisa japri atau chat pribadi, nomor teleponnya 0813 7752 0500, atau di Instagram Ibni Imtiaz, ya, atau di Facebook Nabil Idris, ya. Mudah-mudahan itu 24 jam selalu tersedia. Mudah-mudahan manfaat adik-adikku. Kakak doakan mudah-mudahan adik-adik bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan adik-adikku menjadi satu pribadi yang baik, satu pribadi yang mulia. Mudah-mudahan adik-adikku bisa mencari satu teladan yang baik, satu teladan yang indah, satu teladan yang mulia, membawa satu karakter yang baik, menjadi satu perubahan, menjadi pemuda-pemuda pilihan di saat ini, menjadi pemuda-pemuda yang diidolakan. Dan mudah-mudahan kelak pada akhirnya kita sama-sama dapat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala setiap dari hajat-hajat baik kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Bagi orang tua kita yang sakit, misalkan Allah berikan kesembuhan. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah rahmati, Allah jadikan barzakhnya taman dari taman surga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma fi qulubina wa ila hadratin nabi al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ladzina an'amta 'alaihim. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من الذنوب والآثام، واهدنا يا الله لأحسن الأخلاق، واهدنا لأحسن الأعمال، لا يهديها إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan kakak selalu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf, mohon keikhlasan, keridhaan, minta halal dunia akhirat. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nabil Idris yang telah memberikan pencerahannya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini.
Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan. Kepada Allah kami mohon ampun, serta kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru serta teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir maupun live streaming pada acara kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.